هذا الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkaikan dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah yang Maha Tinggi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia dan bagi umat muslim pada khususnya, karena pada hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Sebuah penemuan yang maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibanding dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan Nabiullah Ibrahim, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifatu fil ardh. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah the absolute one, zat yang paling esa, maka semenjak itulah umat manusia tidak dibenarkan lagi menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah binatang, dan menyembah batu dan alam. Ini artinya manusia telah memposisikan dirinya di atas alam. Ajaran keesaan yang diprakarsai oleh Nabiullah Ibrahim telah mengangkat derajat manusia di atas alam seisinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya tidak berlebihan jika hari ini kita jadikan sebagai salah satu hari besar kemanusiaan internasional yang harus diperingati oleh manusia sejagat raya. Oleh karena itu, hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan upayanya menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan Allah yang paling berkuasa. Bukankah itu hal yang amat sangat rumit? Apalagi jika kita membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dunia kebendaan, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Sir berada di tempat yang tidak dapat dicapai dengan indera kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim bisa menemukannya? Itu sesuatu yang sangat-sangat rumit dan pelik. Tentunya melalui berbagai jalan thariqah yang panjang, melalui latihan dan penempaan jiwa yang berat. Untuk itu, mari coba kita lihat rekaman jejak tersebut yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazihatun qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai wahumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dokumen sejarah yang termaksud di dalam Al-Qur'an tersebut di atas, hal ini menunjukkan betapa proses pencarian yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbul Alamin, bukan Tuhan suku dan bangsa tertentu, tetapi Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang senantiasa berada sangat dekat dengan manusia, baik ketika terpejam maupun ketika terjaga. Itulah sejarah terbesar yang dipahatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sepanjang relief kehidupan umat manusia yang seharusnya selalu dikenang oleh umat beragama. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba yang tersukses di dunia, yang mampu menaklukkan hawa nafsu dunia demi memenangkan kecintaannya kepada Allah yang Maha Suci. Fragmen ketaatan dan keikhlasannya untuk menyembelih Ismail sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara, Ismail adalah anak yang telah lama dinanti-nanti dan diidamkannya. Ismail adalah anak tercintanya. Namun demikian, semua itu ditundukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam demi memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal di atas, yaitu penemuan Ibrahim atas keesaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercintanya, merupakan satu perlambang bahwa ruang di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berperi kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Ismail
yang kemudian oleh Allah diganti seekor kambing, merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia sebagai sesajen. Karena manusia adalah makhluk mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma meskipun dilakukan dengan sukarela. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan kuasanya ia mengganti Ismail dengan seekor kambing. Itulah beberapa hal yang harus dikenang dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai umat manusia yang beriman dan beragama. Sudah sewajibnya lah kita mengenang dan meneladani apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, di setiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah, seorang muslim dianjurkan untuk berkorban, mengorbankan sedikit kekayaannya guna membuktikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta ini harus kita berikan dengan seksama, dengan tulus, dengan hati yang tulus dan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah korban yang kita berikan hanyalah sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita? Bukankah yang kita korbankan hanyalah seekor kambing atau sapi, bukan anak kita? Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Maka sungguh berkorban adalah suatu tindakan yang layak dilakukan oleh seorang hamba Allah sebagai rasa syukur atas karunia-Nya selama ini, sebagai bukti ketundukan dan penghambaan kepadanya. Demikian pentingnya berkorban hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Darutun Nasihin, "Hiyarat ummati yudahun wa syiraru ummati la yudahun." Sebaik-baik umatku adalah mereka yang berkorban, dan sejelek-jelek umatku adalah mereka yang tidak mau berkorban. Artinya, jikalau seorang muslim yang memiliki rezeki yang berlimpah dan sudah ada kelebihan untuk keperluan sehari-hari, maka dianjurkan atas mereka untuk berkorban. Anjuran ini bukanlah anjuran yang biasa-biasa saja, tetapi anjuran yang amat sangat ditekankan sehingga mendekati pada anjuran wajib. Demikian itu terbesit di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati masjidku. Seperti itulah jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, ancaman bagi mereka yang mampu berkorban tetapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang yang telah berniat untuk berkorban, maka semenjak melangkahkan kaki seperlu membeli hewan kurban, Allah telah menyediakan pahala berlipat ganda. Sebagaimana keterangannya disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa hendak berkorban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diimbali dengan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika berbicara tawar-menawar hewan kurban, maka omongannya itu dianggap sebagai tasbih. Dan ketika membayar setiap 1 dirham, imbalannya sama dengan 700 kebaikan. Dan beberapa saat ketika hewan itu telah dirobohkan hendak disembelih, maka makhluk yang berada di tempat penyembelihan itu akan